Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna bihil amal wal ikhlas liwajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ansuril islam wal muslimin wal mustad'afin fi kulli makan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan dari kitab Syarah Ibni Aqil ala Alfiyah Ibni Malik rahimahumullahu ta'ala. Masih pada bab nakiroh ya, yang menjadi mubtada atau mubtada yang berupa nakiroh. Oke, intinya kalau memberikan faedah, ada suatu faedah boleh sebagai mubtada atau bagian dari mubtada. Kemarin sudah kita baca nomor 1 sampai 16 ya, tentang terjadinya faedah pada isim nakiroh. Karena secara asal nakiroh itu ya mubham, yang belum menunjuk secara tertentu. Oke, jadi nakiroh itu memberikan faedah begitu jika dalam 1 sampai sekian hal yang akan disebutkan oleh Ibnu Aqil ya. Sekarang sampai kepada yang ke-17, as-sabi'a asyara ya. As-sabi'a asyara allati takunu faidah bin nakirah. Qra' Mas Frendi. Bismillah. Sabi'a asyara antakuna ma'tufan ala ma'tufatan ala ma'rifatin nahu zaitun wa rajulun qa'imani. Yang ke-17, bahasanya ia adalah yang diatofkan pada ma'rifah. Contoh, Zaid dan laki-laki, Zaid dan seorang laki-laki. Zaid dan seorang laki-laki keduanya berdiri. Ya, Zaid dan seorang laki-laki berdiri. Kayaknya keduanya berdiri itu. Ini qaimani. Dia ma'tufatun ala ma'rifah. Ini diatofkan kepada ma'rifah. Zaidun wa rajulun, ini disebut maktuf ya, diatofkan. Kalau di sini di awal disebut maktufun alaih. Nah, ini wawu huruf atof ya. Jadi maktufun ala ma'rifah, ini dia disambungkan kepada ma'rifah.
Atau sebaliknya juga termasuk boleh, yaitu misalnya dibalik, yaitu misalnya mubtada'nya yang awal adalah kata rajulun, rajulun wa zaidun qaimani. Nah, ini juga boleh ya. Nakirahnya di depan, kalau ini nakirahnya sebagai maktuf, kalau ini sebagai maktuf alaih. Nah, ala kulli hal tentang nakirah memberikan suatu faedah. Nah, lanjut Mas. Samina asyara antakuna ma'tufatan ala wasfin nahu tamimiyun wa rajulun biddari. Yang ke-18, misalnya ia adalah yang diatafkan pada sifat. Contoh, Tamim, seorang apa? Seorang laki-laki Tamim. Seorang laki-laki Tamim dan seorang laki-laki di dalam rumah. Ya, ada di dalam rumah, yakni keduanya ya. Di Tamimiyun nakirah tetapi boleh sebagai mubtada ya. Dan rajulun diatofkan kepada yang boleh sebagai mubtada itu ya. 6. Tasi asyara ay yu'tafa 'alaiha mausufun nahwu rajulun wa imra'atun tawilatun fid dari. Yang ke-19, biasanya ya diatofkan kepadanya mausuf yang disifati. Ya, mausuf, sesuatu yang disifati. Contoh, seorang laki-laki dan seorang laki-laki seorang perempuan yang tinggi ada di dalam rumah. Ya. Rajulun wa imra'atun tawilatun fid dari ya. Ini ada empat bentuk ya dalam masalah ini. Asabi'a asyara wa samina asyara wa tasya asyara hadi salasah. Kemudian ar-rabi'ah alladzi masalna ala saburah. Yang keempat yang kita berikan contoh di papan tulis, yaitu misalnya rajulun wa zaidun, yakni zaidun isim ma'rifah qaimani ya. Jadi intinya dari empat hal ini adalah bahwa nakirah itu nanti ada memberikan faedah. Kaedahnya adalah apabila dia salah satu dari dua muta'atifah ini ya. Salah satu dari dua yang diatofkan dan yang satunya itu bisa menjadi mubtada ya. Jadi seandainya nakirah ini tidak ada ya, maka yang satunya maktuf maupun maktuf alaihnya bisa menjadi mubtada secara tersendiri. Paham? Saya ulangi. Jadi untuk ini ya, contoh-contoh ini asabi asyara, asamina asyara, atasi asyara, nakirah ini menjadi apa? Mufid begitu, mufidah atau taksulu bihal faidah, yaitu dia adalah salah satu dari dua yang diatofkan. Mungkin dia maktuf, mungkin maktuf alaih. Dalam keadaan di mana seandainya tidak ada nakirah itu, maka yang satunya bisa menjadi mubtada ya. Jadi dia hanya mengikuti. Contoh misalnya ini ya, Zaidun wa rajulun fid dari, atau rajulun wa zaidun fid dari, atau tamimiyun, seorang laki-laki Tamim, wa rajulun fid dari
atau rajulun wa imra'atun tawilatun fiddari. Dari 4 bentuk ini ya, dari 4 bentuk ini bahwa yang nakiroh, yakni kalau contoh kita adalah kata rajulun, seandainya dihapus bersama huruf atofnya maka masih bisa zaidun fiddari ya, bisa zaidun mubtada fiddari khobar. Begitu juga ini rajulun wa zaidun fiddari, seandainya dihapus rajulun wa dihapus tinggal zaidun fiddari masih bisa sebagai mubtada. Begitu juga ini tamimiyun wa rajulun fiddari, seorang laki-laki tamim dan seorang laki-laki di rumah. Misalnya seandainya dihapus wa rajulun fiddari masih bisa sebagai mubtada tamimiyun. Begitu juga yang ini rajulun, rajulun wa nya dihapus, imra'atun tawilatun fiddari bisa. Paham? Jadi kaidahnya ini. Jadi dia nakiroh ini memberikan apa, menjadi berfaedah diantaranya kalau dia salah satu dari 2 muta'atifah ini ya, baik itu mungkin ma'tuf maupun ma'tuf alaih, yang seandainya satunya itu bersendiri bisa sebagai mubtada. Ya, insyaallah paham ya. Jadi itu bisa kembali kepada satu hal, yaitu bahwa nakiroh itu adalah salah satu 2 yang diatofkan, yang satunya bisa menjadi mubtada secara tersendiri sehingga dia pun mengikuti. Lanjut Mas. Al-isruna andaguna mubhamatan ka qauli imri'il qaisi murassa'atun baina arsagihi fihi asamun yabtagi arnaba. Yang ke-20 bahasanya ya adalah mubham. Mubham maksudnya adalah mubham mana mubham? Apa mubham artinya? Mubham yang tidak jelas ya, tidak jelas. Tapi maksudnya adalah mubham yang ada maksud tujuan, ya ini tujuan balaghah ya. Tujuan balaghah. Jadi kalau di sini tentu untuk menunjukkan tahqir ya, menunjukkan rendahnya orang yang disebutkan ini. Ini menyebutkan sifat-sifat buruk, sifat-sifat rendah dari orang yang disifati di sini ya. Jadi itu mubham tapi punya tujuan ya, tujuan. Lanjut Mas. Seperti perkataan seorang Bani Qais. Umrul Qais. Saya tidak tahu apa artinya ini. Terus yang dimaksud ini adalah kata murassa'atun ya. Murassa'atun ini nakirah yang menjadi mubtada. Murassa'atun baina arsagihi. Ini satu sifat buruk. Bihi asamun, sifat buruk lagi. Yabtagi arnaba, sifat buruk lagi ya. Artinya ini kalau rangkaian baitnya kan jangan kau menikah dengan laki-laki itu, dia punya sifat buruk ini gitu ya. Murassa'atun baina arsagi, atau mau artikan Mas? Ya. Murassa'atun itu tamimah, mau tamimah? Jimat ya, jimat. Ada suatu jimat di antara pergelangan-pergelangannya ya, baina arsagihi. Artinya ini sifat buruk, yaitu penakut ya. Enggak berani pakai jimatnya. Ini sifat buruk. Sifat buruk kedua bihi asamun. Asamun juga mubtada, tapi bukan masuk bab ini ya. Kenapa? Karena ini masuk pada bab yang pertama ya. Seperti inda zaitin namirah. Ya betul, masuk bab pertama.
masuk nomor 1 ya. Bihi asamun masuk nomor 1 ya, betul. Seperti fidari rojulun ya. Bihi asamun, padanya yakni pada fisik orang itu asamun, ada kebengkokan, ada bengkok ya, tangannya bengkok atau kakinya bengkok. Kemudian sifat buruk yang ketiga adalah ya betagi arnaba, dia suka cari kelinci ya. Cari kelinci buruk. Apa mau cari kelinci buruk? Enggak. Maksudnya dia mencari kelinci, yakni tulang-tulang kelinci dijadikan jimat ya. Ini buruk karena keyakinan mereka kelinci ditakuti oleh jin ya. Nah, intinya syahidnya adalah pada kata murassaatun ya. Jadi murassaatun baina arsagihi ya. Ini mubham tapi ada maksud balaghah, yaitu untuk tahkir, untuk menunjukkan rendahnya orang tersebut. Lagi Mas. Al-hadi al-ashruna anta qa'a ba'da laula. Laula ya. Ka qauli laula istibarun la'uda kuludi miqatin lamma istaqalat mato yahunna lidza'ani. Yang ke-21 ya terletak setelah laula. Ya, yakni nakirah itu terletak setelah laula. Perkataan penyair Laula istibarun, seandainya bukan karena kesabaran gitu ya. Istibarun adalah kesabaran tingkat tinggi. Wa'mur ahlaka bisolati wastabir 'alaiha ya, la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat, wastabir 'alaiha. Wastabir itu adalah kesabaran yang sudah mendarah daging, begitulah ya wastabir. Dan bersabarlah atas hal itu. Laula istibarun, kalaulah bukan karena kesabaran yang ada dalam diri itu ya, bukan hanya sabar sekali dua kali. Ini syahidnya adalah kata istibarun. Dia adalah mubtada. Nah, ini laula istibarun maujudun misalnya ya. Nah, karena khobarnya mahdhuf, dihapus. La auda kullu dzi miqatin. Sungguh binasa, auda ini binasa. Semua yang memiliki rasa cinta ya. Mikotin masdar ya, fi'il madinya wamiko, wamiko yaumiku, wamiko, mikoh. Kalaulah bukan karena kesabaran dalam diri itu ya, sungguh binasa semua yang memiliki cinta. Lamas takolat mato yahunna, tatkala bangkit yakni apa ya, berdiri. Kalau hewan-hewan tunggangan itu kan jerum, tahu jerum ya, menderum lalu berdiri sekarang mau berangkat. Lamas takolat mato yahunna, tatkala bangkit tunggangan-tunggangan mereka, kendaraan-kendaraan mereka, liddo'ani untuk beranjak, untuk pergi ya. Doan itu adalah perjalanan safar ya, perjalanan safar. Nah, ini syahidnya adalah kata istibarun, bisa menjadi mubtada karena setelah laula. Oke, gantian Mas Alvin. Masih Asani wala isyruna antaqa ba'da fa'il jazai kaqaulihim in dzaba airun fa'airun fir ribati. Yang ke-21 ia terletak setelah fa jaza seperti ucapan mereka in dzaba airun fa'airun fir ribati. Jika keledai pergi maka keledai ada di tali. Maka keledai ada di tali. Alhamdulillah. Ya. Jadi gini Mas ya, itu kan dua isim apa? Nakiroh. Saya hapus dulu ini ya. Dua isim nakiroh. Misalnya kita mengatakan
Istaro itu farosan wa bi'tu farosan. Istaro itu farosan wa bi'tu farosan. Gimana artinya? Aku membeli seekor kuda dan aku menjual seekor kuda. Nah pertanyaannya, hal al-farosul mabi huwal farosul mustaro amla, ya. Apakah kuda yang dijual ini adalah kuda yang dibeli ini atau tidak? Ya apa tidak? Hah? Saya tanyakan. Misalnya istara itu farosan, babi itu farosan. Aku membeli seekor kuda dan aku menjual seekor kuda. Nah, sananul Arab, ya, ini kalau ungkapan apakah al-farosul mabi, ya, kuda yang dibeli ini huwal farosul mustaro, apakah kuda yang dijual itu apakah kuda yang dijual ini adalah kuda yang dibeli itu? Ya apa tidak? Tidak, ya, tidak. Karena nakiroh, kalau nakiroh lagi itu berarti asaniyah laisat al-ula, ya. Yang kedua bukan yang pertama, ya. Jadi ini aku membeli seekor kuda dan aku menjual seekor kuda, tapi bukan kuda ini. Seandainya yang memaksudkan adalah kuda ini, maka akan dikasih al wabitul farosa, ya, sebagaimana dalam dulu itu, ya, tentang isim apa yang ada alnya. Kama arsalna ila fir'auna rasulan fa'asa fir'aunu ar-rasula. Nah, dalam ungkapan itu apa itu tadi? In dhahaba airun fa airun firribati. In apa ida, Mas? In, ya? In dhahaba airun fa airun firribati. Ribat, mana ribat? Ribat tali kekang di sini, ya. In dhahaba airun fa airun firribati. Jika seekor keledai pergi, kabur, hilang atau mati dan lain sebagainya, fa'airun firribati, maka masih ada keledai yang yang ditali, yang ada di tali. Paham? Jadi ini keledai yang ini bukan yang ini, ya. Ini adalah masal, ya, ungkapan untuk takziah atau menganjurkan, menghasung, memerintahkan untuk bersabar, untuk ridho, ya. Jika salah satu kuda pergi, salah satu keledai hilang, maka masih ada keledai yang ada di tali itu. Ini nggak usah sedih gitu, ya, nggak usah sedih. Nah, dan ini tasyahidnya adalah di kata airun, ya, dalam masalah ini. Ini ungkapan ini airun di sini bukan airin yang ini, ya, bukan ini, beda. Jika seekor keledai pergi, yakni kamu kehilangan satu keledai, maka masih ada keledai yang ada di tali itu, ya, di kandang, masih yang ada yang terikat. Tidak usah sedih. Nah, begitu. Oke, kalau nakiroh diulang itu berarti yang kedua bukan yang pertama, ya. Fa inna ma'al usri yusron. Inna ma'al usri yusron, ya. Al yusroni, ya, dua kemudahan. Nah, paham, ya, itu, ya. Saidnya adalah kata airun. In dhahaba airun, jika salah satu keledai pergi, fa airun firribati, maka masih ada keledai yang terikat, artinya yang enggak pergi. Ya, tidak usah sedih gitu. Lanjut, Mas. As-salitsu wal 'ishruna an tadkhula 'ala an-nakirati lamul ibtidai nahwu rajulun qa'imun. Yang ke-23 masuk kepada isim nakirah itu lam ibtida. Contohnya rajulun qa'imun. Apa artinya? Seorang laki-laki berdiri. Ya, rajulun qa'imun. Tentunya lamul ibtida untuk taukid, ya, untuk menegaskan ada sisi balaghahnya, kenapa diungkapkan dengan gitu, la rajulun qaimun. Misalnya, ya, misalnya ada orang bercakap itu yang laki-laki, yang berdiri laki-laki atau perempuan, ya.
Yang satu misalnya ngeyel perempuan orang, la rajulun qaimun ya, sungguh laki-laki yang berdiri gitu ya. Nah, itu contoh misalnya itu. Karena untuk kalamul adi, yakni yang biasa saja tentu nggak pakai seperti itu ya. La rajulun qaimun. Kecuali ada sisi balaghahnya ya. Lanjut Mas. Ar-rabi'u wal 'ishruna an takuna ba'dakam al-khabariyati nahwu qawlihi kama ammatin laka ya jariru wa khalatin fad'au qad halabat alayya isyari. Yang ke-24, isim nakirah itu terletak setelah kam al-khabariyah. Contohnya adalah ucapan seorang penyair, berapa banyak bibi dari jalur ayah dan bibi dari jalur ibu yang bengkok kakinya. Yang bengkok kakinya yang kau miliki wahai Jarir, sungguh telah halabat memerah. Sungguh telah memerah untukku unta betina. Isyari ya, unta-untaku. Ini sebagai apa? Maf'ul bih untuk halabat. Nahwu qaulihi, ini perkataan Farosdak gitu ya. Farosdak dengan Jarir ini saingan begitu. Enggak patut ditiru tentu. Dia mengatakan kam khobariyah. Kam amatun laka ya Jariru wa kholatun laka gitu ya. Lakanya dihapus. Fad'a'u ini satu kata ya. Seperti rumus itu fa'la'u. Berapa banyak saudari ayahmu? Amah itu nan saudari ayah. Saudari ayahmu wahai Jarir, wa khalatun laka ya, dan saudari ibumu. Fad'a'u telah bengkok gitu, agak bengkok tangannya. Qad halabat alayya isyari ya, telah memerah isyari unta-untaku. Wa idal isyaru utilat ya dalam Al-Qur'an. Alayya yang aku pun enggan ya. Wallahu alam itu. Intinya syahidnya adalah pada kata amatun ya. Amatun itu nakirah sebagai mubtada. Lanjut Mas. Waqad anha ba'dul mutaakhirina dzalika ila nayfin wa salasina mawdi'an wa lam azkurhu minha asqatuhu dirju'ihi ila ma zakartuhu aw li'annahu laisa bisahihin. Dan sungguh sebagian ulama mutaakhirin telah menghitung menghinggakannya itu hingga lebih dari 30 tempat, dan apa-apa yang tidak aku sebutkan darinya aku menggugurkannya karena ia kembali kepada apa yang telah aku sebutkan, atau bahasanya ia tidaklah benar. Sini Ibnu Aqil menyebutkan 24. Kemudian beliau mengatakan sebagian ulama mutakhirin menyebutkan hingga lebih dari 30 tempat posisi nakirah itu bisa menjadi mubtada. Berarti sisanya masih banyak ya, 10-an. Maka beliau mengatakan wa malam adkurhu minha, dan apa yang aku tidak sebutkan darinya, yakni dari mawadhi itu, tempat-tempat itu, asqatuhu, aku tinggalkan, yakni sengaja aku tinggalkan. Kenapa sengaja ditinggalkan, enggak disebutkan? Liruju'ihi ila ma dzakartuhu, karena dia itu sudah kembali kepada apa yang aku sebutkan. Maksudnya apa? Sudah tercakup pada yang disebutkan, sehingga tidak disebutkan secara tersendiri. Maksudnya gitu, karena sudah tercakup
pada apa yang kusebutkan, au li'annahu laisa bisahih, atau karena itu tidak benar, ya, benar tidak benar. Nah, kita lanjutkan, itu bab mubtada yang nakirah, ya. Sebelumnya tentang khobar, ya. Khobar ada mufrad, ada jumlah, ada sibul jumlah, ya. Dan sebelumnya lagi tentang masalah amil mubtada dan amil khobar. Dan sebelumnya lagi tentang mubtada yang ada khobar dan mubtada yang ada khobar. Bab berikutnya tentang posisi mubtada dan khobar. Secara asal khobar itu ya di belakang, mubtadanya di depan. Zaidun qaimun, ya. Misalnya. Maka beliau mengatakan, yakni Ibnu Malik rahimahullah taala di bait yang ke-128, wal aslu fil akhbari an tuakhkhara. Dan secara asal dalam masalah khobar dia itu antu akhoro, disebutkan di belakang. Jadi maksudnya adalah setelah mubtada, tentu mubtada di depan, khobar di belakang. Wajawazut taqdima itla dororo, ya. Dan mereka membolehkan at-taqdim, didahulukan, yakni khobar. Itla dororo, it di sini bimakna syartiyah atau ida, jika, ya, itla dororo, jika tidak ada madorot, ya, jika tidak ada madorot. Nah, jadi dalam masalah mubtada dan khobar posisinya ada yang boleh dua hal, yakni boleh mubtada di depan, otomatis khobarnya di belakang, boleh khobarnya di depan, mubtadanya di belakang otomatis. Ini satu hal. Hal berikutnya, khobar harus di belakang, ya, tidak boleh di depan. Dan hal yang lainnya adalah khobar harus di depan, tidak boleh di belakang. Nah, ini masing-masing ini akan dibahas, ya, akan dibahas di sini. Contohnya khobar harus di depan, ya, sebagaimana nomor 1 itu fiddari rojulun, ya, ya, khobar harus di depan. Contoh khobar harus di belakang, Zaidun akhuka. Zaidun akhuka, kalau memaksudkan Zaid mubtada, akhuka khobar, maka akhuka harus di belakang. Kalau dibalik nanti terbalik lagi posisinya, ya, mubtadanya di depan, yang akhuka jadi mubtada, Zaidun jadi khobarnya. Intinya secara asal mubtada di depan, khobar di belakang. Kalau tidak ada madorot dari sisi ilmu nahwu, ya, maka boleh mubtada di depan, khobar di belakang. Ini secara ilmu nahwu. Kalau nggak ada madorot boleh. Tapi kalau ilmu balaghah dipertanyakan, ya, mengapa kok khobarnya ditaruh di depan? Makna apa yang mau disampaikan sehingga khobarnya ditaruh di depan? Jadi ilmu balaghah lebih dari masalah boleh nggak boleh, ya, makna. Nah, kalau ketentuan udah pasti, ya sudah, ilmu balaghah ya nggak mempertanyakan. Artinya ini khobar harus di depan, ya sudah, tidak ditanyakan kenapa, ya, ya karena ilmu nahwunya begitu, ya. Juga sebaliknya. Nah, maka di sini disebutkan wajawazu, dan mereka membolehkannya. Ini untuk ilmu masalah nahwu boleh, ya, boleh, ya, boleh. Tapi kalau menurut ilmu balaghah apa sebabnya, kan gitu, ya, sebabnya. Oke, lanjut Mas. Al-aslu Al-aslu taqdimul mubtada'i wa ta'khirul khabari. Hukum asalnya adalah mendahulukan mubtada dan mengakhirkan khabar. Wa dzalika li'anna al-khabara wasfun fil ma'na lil mubtada'i fastahaqqa ta'khira kal wasfi. Yang demikian itu dikarenakan khabar adalah sifat secara makna, secara makna untuk mubtada. Ya, khabar itu adalah sifat untuk mubtada secara makna, ya. Terus sehingga ia memiliki hak untuk diakhirkan sebagaimana sifat. Wa yajuzu taqdimuhu idza lam yahsul bidzalika labsun
au nahwuhu. Fastahaqqa apa tadi artinya? Fastahaqqa at-ta'khira. Ya, artinya fastahaqqa ta'khira. Sehingga ia mendapat hak di belakang sebagaimana sifat. Apa? Mendapat hak. Berhak di belakang. Berhak ya, berhak. Haknya ya. Sehingga dia berketentuan untuk diakhirkan ya sebagaimana sifat. Nah. Dan boleh wa yajuzu taqdimu idza lam yahsul dzalika labzun aw nahwu alama sayubayanu. Dan boleh mendahulukannya apabila tidak terwujud dengan yang demikian itu suatu kerancuan atau yang semisalnya sesuai dengan apa yang akan dijelaskan. Dah gantian. Sesuai yang akan dijelaskan. Yang akan dijelaskan betul. Sayubayanu. Boleh didahulukan apabila ya tadi bermakna idza ya. Jadi mana syarat apabila tidak terjadi dengan hal itu suatu labs yakni kesamaran atau kerancuan atau semisalnya sebagaimana akan dijelaskan nanti. Fadhol Ustaz setelah Fatakulu qaimun zaitun wa qaimun abuhu zaitun. Wa abuhu muntalikun zaidun wa fiddari zaidun wa indaka amrun. Maka engkau katakan gimana jemaahnya? Berdiri Zaid. Berdiri Zaid. Berdiri bapaknya Zaid. Dan bapaknya pergi Zaid. Dan di dalam rumah Zaid. Ya, ini Zaid semuanya sebagai mubtada ya. Zaid semuanya sebagai mubtada. Termasuk fid dari Zaitun, Zaitun dia mubtada karena dia isim ma'rifah ya. Berbeda ya, dan ini boleh hukumnya fid dari Zaitun boleh. Berbeda kalau fid dari rajulun maka harus ya, harus di depan khobarnya. Jadi khobarnya mubtadanya semua adalah kata Zaid. Qaimun Zaidun wa qaimun abuhu Zaidun. Ya kalau kita mengartikan yo padha wae sebenarnya kalau artinya ya. Zaid berdiri atau berdiri Zaid. Zaid itu ayahnya berdiri atau berdiri ayahnya Zaid ya. Ayahnya pergi Zaid ya. Zaid ayahnya pergi. Nah, di dalam rumah ada Zaid. Nah, tentunya didahulukan khobar salah satunya adalah untuk menekankan makna atau mendahulukan makna ya. Karena secara mudahnya ya Zaidun qaimun ya. Kenapa harus qaimun Zaidun ya? Ya untuk penekanan makna. Lanjut. Dan di sisimu amr. Ya, di sini ada amr. Waqad waqa'a fi kalami ba'dihim ba'd kalami ba'dihim anna madhhab al-kufiyyin mana'a taqdimul khabari al-jaizi at-ta'khiri indal basriyin wa fihi nadhar. Dan terkadang telah terjadi dari sebagian perkataan dari mereka, para madhab Kufah bahwa mereka melarang mendahulukan khobar yang diperbolehkan untuk diakhirkan menurut Basri ya. Dan di dalamnya ada nadhar, kita koreksi ya. Ada koreksi ya. Saya sebutkan dulu. Dan telah ada di perkataan sebagian mereka, yakni sebagian ulama nahwu yang katakanlah mutaakhirin gitu, yang menukil madhab Kufah, madhab Basrah. Di ulama yang menukil-nukil madhab itu ada yang mengatakan bahwa madhab Kufah yakni secara keseluruhan melarang didahulukannya khobar ya, melarang didahulukannya khobar yang boleh diakhirkan menurut ulama Basrah, yakni khobar yang boleh diakhirkan, boleh dikedepankan menurut ulama Basrah ya, menurut ulama Kufah tidak boleh didahulukan. Itu ada perkataan spesial itu. Kemudian Syekh mengatakan wa fihi nadhar,
dan padanya ada koreksi. Ini perkataan itu dikoreksi, tidak benar kalau keseluruhan ulama Kufah itu melarangnya. Nah, itu enggak benar. Nah, lanjut Ustaz. Fa inna ba'dhum naqala al-ijma'a min al-basriyyin wal kufiyyin ala jawazi fi darihi Zaidun. Fanaqlul man'i al-kufiyyin mutlaqan laysa bisahihin. Hakadha qala ba'dhum. Wa fihi bahthun. Na'am, mana akufiyyin taqdimu fi mithal Zaidun qa'imun wa Zaidun qama abuhu wa Zaidun abuhu mutlaqun wal haqqu jawaz. Idla mani'un min dhalik. Idla mani'a min dhalik. Maka sesungguhnya sebagian telah menukil dari ijma' kesepakatan dari Basri dan Kufi atas bolehnya sebuah ungkapan di dalam rumah itu Zaidun. Dalam rumahnya ya. Di dalam rumahnya itu Zaidun. Ya, ini mubtada'nya di belakangan yaitu Zaidun. Fi darihi Zaidun. Asalnya Zaidun fi darihi ya. Dari Zaidun. Terus maka dinukilkan bahwasanya larangan dari Kufiyin secara mutlak yang demikian itu bukanlah yang benar. Ya, jadi menukil bahwa ulama Kufah itu melarang secara mutlak itu tidak benar ya. Penukilan itu tidak benar. Nah, terus yang demikianlah perkataan sebagian dari mereka. Ya, sebagian ulama. Dan di dalamnya perlu kita bahas. Ya, dalamnya ada pembahasan. Jadi ini permasalahannya ulama Kufiyin apakah melarang secara mutlak semua mereka atau memperbolehkan secara mutlak semuanya. Nah, di sini ada pembahasan ya. Ternyata ulama Kufah membedakan, merinci. Nah, kita lanjut. Betul. Sebagian Kufiyin melarang mendahulukan dari khobar seperti contoh Zaidun qaimun. Ya, tidak boleh qaimun Zaidun misalnya, itu menurut ulama Kufah. Nah, terus begitu juga Zaid qama abuhu. Ya. Zaid berdiri, bapaknya berdiri. Yeah. Dan juga Zaidun abuhu muntalikun, dan Zaid bapaknya berangkat. Yeah. Dan yang benar adalah diperbolehkan untuk. Ya, adapun perkataan wal haqqu al jawazu ini adalah tarjih ataupun pendapat yang dianggap benar oleh Ibnu Aqil ya, Ibnu Aqil. Bukan masalah yang benar dari Kufah atau Basrah, yang benar dari Kufah pendapatnya begini, ndak. Al-haqqu adalah al-haqqu yang rajih menurut Ibnu Aqil. Nah, terus yang benar adalah diperbolehkan selama tidak terlarang. Karena tidak ada larangan di dalamnya. Ya, tidak ada larangan. Misalnya Zaidun qaimun Zaidun. Tidak ada larangan karena tidak ada kerancuan, tidak ada kesamaran. Maka beliau lebih merojihkan pendapat Basrah. Nah, terus wa ilaihi asyara biqaulihi wa jawazu at-taqdima idla dharara fataqulu qaimun Zaidun wa minhu qauluhum masnu'un min masnu'un man yashna'uka. Faman mubtada'un wa man masnu'un khabarun muqaddamun wa qama abuhu Zaidun wa minhu qawluhu qad sakilat ummuhu man kunta wahidah wa bata muntashiban fi bursun al-asadi. Bursunil asadi. Asadi atau usdi ya. Allah alam. Kalau di dalam Hasyiah Khudori itu sinnya disukun, usdi ya. Usdi jamak dari asad, sebagaimana usud jamak dari asad. Usud pakai wawu atau tanpa wawu, usdi. Nah. Dan perkataan ini wa ilaihi asyar, dan perkataannya ini diisyaratkan sebagaimana perkataan beliau, dan diperbolehkan mendahulukan karena selama tidak ada doror ya. Nah, Mas Antum, selama tidak ada madarat. Wa ilahi yakni kepada ini, yakni kepada pendapat ini membolehkan ya, beliau mengisyaratkan. Nah, lanjut. Maka perkataan kamu
qaimun Zaidun, ya, berdiri Zaid. Ya, kamu boleh mengatakan qaimun Zaidun ya. Apalagi kalau ada sisi balaghah yang mau ditekankan kata qaimun. Qaimun Zaidun ya, la qaidun misalnya. Terus dan diantaranya perkataan mereka masnuun man yashnauka. Yeah. Masnuun membenci ya, dimurkai gitu. Sebagaimana dalam ayat inna syani'aka huwal abtar ya. Syani'a isim fa'il, masnu isim apa? Maf'ul ya. Sungguhnya orang yang membencimu dialah yang terputus ya. Masnuun ya, ini dimurkai. Dimurkailah orang yang membencimu ya. Nah. Dimurkailah orang yang membencimu Ya. Faman mubtadaun, kata man mubtada, wa masnuun yang dimurkai adalah khobar muqaddamun, yaitu khobar yang didahulukan. Wa qama abuhu Zaidun, dan bapaknya berdiri Zaidun. Ya, wa qama abuhu Zaidun, ini boleh ya, ini qama abuhu sebagai khobar, Zaidun mubtada. Nah. Dan diantaranya perkataannya qad sakilat sungguh sakilat kehilangan ya, ibunya. Yani sungguh ibunya telah kehilangannya saat engkau sendirian. Nah ini saya tidak tahu. Yang saya tahu wajidahu ya, bukan wahidahu ya. Wajidahu. Apa ya? Saya pikir-pikir ada juga wajidahu. Kalau wajidahu mungkin ya, dalam Hasyiah Qudori juga wajidahu ya. Wajidahu yakni isim fa'il dari wajada. Wajidahu bisa berarti wajidahu yakni menemui, bisa juga berarti marah, memarahi ya. Wabata muntashiban fi bursunil usdi ya. Bata bimakna soro ya, ada soro. Ya, qad sakilat ummuhu man kunta ya, dilanjutkan dulu Tad. Faman kunta mana ya? Wa man kunta wajidahu ya. Mubtadaun muakhirun. Wa man kunta wajidahu mubtadaun muakhirun wa qad sakilat ummuhu khabarun muqaddamun wa abuhu muntalikun Zaidun. Dan ini apa ya? Abuhu muntalikun Zaidun diulangi lagi. Oh iya, sama seperti itu. Nah. Ada. Nggak, betul ada, tapi masa enggak disebutkan i'rabnya. Lanjut. Kemudian man kunta wajidahu, wa man kunta wajidahu, dan saat engkau menemuinya. Man orang yang mubtada muakhir. Merupakan mubtada yang diakhirkan, dan sungguh sakilat ummuhu apa tadi? Khobar yang didahulukan. Yang merupakan khobar yang didahulukan. Dan bapaknya dia berangkat Zaidun. Ya, ini sama. Zaidun mubtada muakhir, abu muntalikun khobar muqaddam. Qad sakilat ummuhu man kunta wajidahu. Wabata. Nah. Muntasiban. Muntasiban ini alikon dakhilan itu ya. Dakhilan ini berada ya. Berada. Bursun yakni tangan
atau tangan singa-singa. Nggih, qad sakilat ummuhu man kunta wajidahu. Jadi man kunta wajidahu ini mubtada, man yakni orang ya. Orang yang engkau menemuinya, qad sakilat ummuhu, telah kehilangannya ibunya. Nah, sakilat itu kehilangan anak ya. Orang yang engkau menemuinya telah kehilangannya ibunya. Jadi man di sini mubtada, qad sakilat ummuhu khobar ya, khobar. Ini bedanya dengan bait yang sebelumnya. Bait sebelumnya. Bait sebelumnya. Ungkapan sebelumnya yaitu masnuun man yasnauka. Jadi beliau yakni Ibnu Aqil rahimahullah taala menyebutkan dua hal sekaligus, yaitu man suun man yasnauka. Hah? Masnuun, clear ya? Masnu. Ya, sin dulu. Masnuun man yan syauka. Ya. Yasnauka, betul. Yasnauka. Masnuun. Nah, ini ada dua hal. Man mubtada, masnuun khobar. Sama. Susunannya sama, mubtada'nya man di belakang, khobarnya di depan. Tapi bedanya ini khobarnya berupa mufrad, ya, berupa mufrad. Kalau ini berupa jumlah, ya. Jadi seakan-akan beliau mengatakan boleh saja khobar didahulukan, baik khobar itu berupa mufrad atau berupa jumlah, ya. Tidak masalah, itla dororo, ya, ketika tidak ada madorot. Nah, paham ya? Maka beliau memberikan dua contoh yang berbeda. Masnuun man yasnauka. Man yasnauka. Sebagaimana contoh khobar abuhu wallahu alam. Yeah. Kalau ini qad sakilat ummuhu man kunta wajidahu, man mubtada, qad sakilat ummuhu khobar ya. Kemudian lanjutannya wabata muntasiban fi bursunil usdi, dan jadilah ia muntasiban, yakni berada di tangan singa-singa. Maksudnya dia itu mati di tempat yang padang pasir begitu, kemudian datang singa-singa kepadanya, ya, bukan berarti dia masuk ke kandang singa, bukan. Nah, itu maksud bait. Dan disebutkan oleh siapa ini? Syekh Muhyiddin, al-baitu li syairi sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hasan ibni Sabit al-Ansori. Ini Hasan bin Sabit al-Ansori mengatakan itu, radhiyallahu anhu. Orang yang engkau dapati, orang yang engkau temui itu ibunya telah kehilangannya, dan dia sekarang, yakni orang yang engkau temui itu sudah berada di tangan singa-singa. Artinya sudah berada di tempat yang didatangi oleh singa-singa karena sudah mati. Waliyatubillah. Nah, kemudian bait yang berikutnya, ila malikin ma ummuhu min muharibin abuhu wala kanat kulaibun tusahiruhu. Beliau mengatakan fa abuhu mubtadaun muakhar wa ma ummuhu min muharibin khobarun muqaddam. Nah, ini mana lagi nih, domirnya ada dua ini. Yeah. Ila malikin, mana Malik? Malik apa artinya? Raja, ya. Ila malikin ma ummuhu min muharibin. Kemudian abuhu
dan seterusnya. Nah, ada dua domir, hu dan hu, tetapi kembalinya ini berbeda. Kita baca dulu keterangannya, yaitu fa abuhu mubtada muakhar. Kata abuhu mubtada muakhar. Wa ma ummuhu min muharibin khobar muqaddam, dan ma ummuhu min muharibin khobar muqaddam. Jadi abuhu mubtada, ma ummuhu min muharibin khobar. Nah, sekarang perhatikan. Ini ya, abuhu mubtada muakhar, ma ummuhu min muharibin khobar. Nah, kemarin kita pelajari ya, antara mubtada dan khobar itu harus ada penghubung. Di sini penghubungnya adalah domir hu, sehingga hu ini kembali ke mubtada. Saya ulangi, abuhu mubtada, sebagian perkataan Ibnu Aqil. Ma ummuhu min muharibin khobar, ya kan? Nah, hu ini kembali ke mubtada karena harus ada penghubung. Penghubungnya mana? Ya, penghubungnya ya hu ini. Nah, hu ini bukan kembali ke hu sini, bukan, tapi kembali kepada abu. Nah, kepada abu. Kemudian jumlah ini mubtada dan khobar ini sebagai sifat ya, sebagai naat untuk kata malikin. Nah, malikin, karena malikin isim apa? Nakiroh, dan jumlah setelah nakiroh adalah sifat ya. Yani dia ini mau berangkat kepada seorang raja ya. Kemudian sifatnya raja itu adalah ayahnya, yakni ayah raja itu tidaklah ibunya siapa? Bukan ibunya raja, tapi ibunya dari ayahnya ini ya. Ibunya dari ayahnya ini. Karena kalau nihu kembali ke raja nanti nggak nyambung ini mubtada dan khobar. Kepada seorang raja yang ayahnya ya, ibunya itu ibu dari ayah ini bukan dari muharib nama qabilah ya, nama qabilah. Itu sifat raja itu yang pertama. Kemudian yang kedua, walakanat kulaibun tusahiruhu, dan tidaklah kulaib yakni satu qabilah juga tusahiruhu, ada hubungan musaharoh dengannya. Tusahiruhu yakni besanan ya, berbesanan dengannya atau hubungan pernikahan, dan tidaklah kulaib itu bermusaharoh dengannya. Intinya abuhu mubtada, ma ummuhu min muharib khobar. Khobar untuk apa? Khobar untuk malik, bukan khobar untuk mubtada ya. Khobarnya untuk mubtada. Nah, wallahu alam. Lanjut Ustaz. Wa naqala syarifu. Wa naqala syarifu Abu Sa'adat Hibatullah ibnu Syajaroi al-ijma'a min al-basriyin wal kufiyin ala jawazi taqdimi al-khabari idza kana jumlatan wa laysa bisahihin. Wa qad qaddamna naqlal khilafi fi dzalika 'anil kufiyin. Dan Syarif telah menukil, Syarif Abu Sa'adat Hibatullah bin Sajari telah menukil ijma' dari Basri, orang-orang Basrah dan juga orang-orang Kufi atas bolehnya mendahulukan khobar apabila jumlah, dalam berupa jumlah. Ya, apabila khobar itu berupa jumlah. Ini penukilan dari Abu Sa'adat, bahwasanya telah sepakat ulama Kufah dan Basrah bahwa khobar yang berupa jumlah bisa didahulukan. Nah, terus akan tetapi pendapat itu tidak benar. Ya, penukilan itu tidak sahih ya. Dan telah kami sebutkan perbedaan di dalamnya dari kufiyin. Ya, jadi ulama Kufah berbeda, boleh atau tidak didahulukan khobar apabila berupa jumlah. Dan telah kami kedepankan, yakni kami sebutkan tadi penukilan khilaf di dalam hal itu, yakni boleh tidak jumlah sebagai khobar didahulukan dari ulama Kufah. Nah, itu yang pertama, yakni khobar boleh didahulukan selama tidak ada madorot ya, selama tidak, paham ya?
Secara asal mubtada di depan, khobar di belakang. Kemudian susunannya boleh dibalik selama tidak ada madharat. Itu hukumnya boleh. Tetapi ada hukum yang enggak boleh, terlarang. Dan ada hukum yang wajib ya. Kadang khobar tidak boleh di depan, kadang khobar boleh di depan, kadang khobar harus di depan ya, harus di depan ya. Jadi boleh, terlarang, harus. Kalau boleh sudah dibahas, sekarang yang terlarang. Khobar enggak boleh di depan. Beliau yakni Ibnu Malik rahimahullah taala mengatakan famna'hu, maka cegahlah ia, yakni jangan didahulukan khobar. Kapan itu? Khina yastawil juz'ani urfan wa nukron adimai bayani. Ini keadaan yang pertama, khobar tidak boleh di depan. Khina yastawil juz'ani, ketika sama dua bagian itu maksudnya mubtada dan khobar. Urfan sama-sama ma'rifah, urfan maksudnya ma'rifah, wa nukron dan sama-sama nakirah ya. Adimai bayani, yang keduanya tidak memiliki penjelasan, ini tidak ada penjelasan ya. Seperti kita sebutkan tadi ya, Zaidun akhuka, sama-sama apa ini? Sama-sama ma'rifah ya, sama-sama ma'rifah. Kalau kamu memaksudkan Zaidun sebagai mubtada, harus kamu sebutkan di awal. Karena kalau kamu mendahulukan akhuka, nanti akhukanya yang jadi mubtada ya, sama-sama ma'rifah. Ini keadaan yang pertama. Ya. Kemudian keadaan yang berikutnya, kada demikian pula, yakni tidak boleh khobar didahulukan. Idza mal fi'lu kanal khobaro, apabila fi'il itu dia adalah khobar. Ya boleh, misalnya kita mengatakan Zaidun qoma, atau Zaidun, atau misalnya Amrun yakumu. Ini khobarnya adalah kata koma, khobarnya adalah kata yakumu, tidak boleh didahulukan. Karena kalau didahulukan jadinya apa? Jadi jumlah fi'liyah nanti ya, koma Zaidun. Nah, itu keadaan yang kedua, yaitu sebagian perhatian kadza idza mal fi'lu kanal khobaro ya. Demikian juga apabila fi'il adalah khobar. Au kusida isti'maluhu munhasira, itu keadaan yang ketiga. Atau dimaksudkan penggunaannya itu munhasira, terbatas. Ini dia dibatasi, terbatas. Misalnya ma Zaidun illa qaimun misalnya, tidak boleh dikedepankan. Atau dimaksudkan penggunaannya khobar itu maksur, terbatasi. Keadaan yang ketiga. Dan bait yang 131, au kana musnadan lidzi lam ibtida, atau khobarnya itu karena dia khobarnya itu disandarkan kepada yang memiliki lamul ibtida ya, sebagaimana akan disebutkan nanti. Disandarkan kepada yang memiliki lamul ibtida atau yang berlam ibtida. Au lazimi sadri, atau khobarnya itu au lazimi sadri, atau harus di awal, maksudnya adalah mubtada'nya ya. Kaman li munjida, seperti man li munjida. Siapakah yang menjadi mana munjidnya? Penolong. Kaman li. Penolong ya. Siapakah yang sebagai penolong bagiku ya. Jadi man adalah mubtada, khobar li tidak boleh didahulukan. Ini pembahasan ini adalah tentang khobar tidak boleh didahulukan. Qra' Mas Bayu, yang qasimul khobaru. Yang qasimul khobaru.
bin nadri ila taqdimihi alal mubtada'i au ta'khirihi anhu salasatan aksamin. Ya, salasata aksamin. Kismun yajuzu fihi at-taqdimu wa ta'khiru wa qad sabaqo zikruhu. Ya, zikru fa'il untuk sabaqo ya. Wa qad sabaqo zikruhu. Nah, terus wa qismun yajibu fihi ta'khirul khobari mudhaf ilaih. Wa qismun yajibu fihi takdimul khobari ya, takdimu fa'il untuk yajibu ya. Khobar terbagi dengan ditinjau ya, binadori dengan tinjauan, ditinjau kepada yang awalnya didahulukan atas mubtada, didahulukan atas mubtada atau diakhirkan darinya. Ada 3 macam. Ya, betul. Jadi khobar ditinjau dari dia didahulukan atas mubtada atau diakhirkan dari mubtada, ada 3 macam. 3 macam bagian. Terus jenis yang boleh di dalamnya didahulukan dan diakhirkan. Ya, dan telah berlalu penjelasannya. Ya, penyebutannya ya. Bagiannya atau macam yang pertama, khobar boleh didahulukan, boleh diakhirkan. Itu sudah dibahas tadi. Nah, terus. Dan jenis yang wajib di dalamnya diakhirkan khobar. Ya, jadi yang kedua adalah macam yang khobar itu wajib diakhirkan padanya. Ini pada macam ini khobar wajib diakhirkan. Ini akan disebutkan. Terus. Dan jenis yang wajib di dalamnya diawalkan khobarnya. Ya. Nah, itu yang ketiga yang akan nanti setelahnya. Nah, terus fa'asyara bihadhil abyati ilal khabari wajibil ta'khiri fadzakara minhu khamsata mawadi'a. Ya, mawadi'a mamnu' minas sarf. Lalu beliau mensyaratkan dengan bait-bait ini kepada khobar yang wajib diakhirkan. Maka beliau menjelaskan darinya, menyebutkan darinya ada 5 tempat. Ya, ada 5 tempat. Beliau menyebutkan dari tempat-tempat yang wajib khobar itu di akhir, tidak boleh di depan. Ada 5 tempat. Nah, terus al-awalu ayyakuna kullun min mubtada'i wal khabari ma'rifatan au nakiratan solihatan lija'liha. Ya, li majrur. Lija'liha mubtada'an wala mubayyina lil mubtada'i minal khabari nahwu zaidun akhuka wa afdalu min zaidin afdalu min amrin. Terjemahkan. Yang pertama semua berupa dari mubtada atau khobar yang ma'rifah atau nakirah yang benar. Ya, yang bisa untuk dijadikannya mubtada. Ya, jadi ayakuna kulun, yakni masing-masing itu ya berupa masing-masing itu baik mubtada maupun khobar ma'rifah, yakni semuanya ma'rifah au nakirah atau semuanya nakirah yang semuanya itu bisa dijadikan sebagai mubtada, maka enggak boleh dibolak-balik. Nanti kalau dibolak-balik jadinya mubtada yang depan. Nah, terus dan tidak ada yang menjelaskan
untuk mubtada dari khobar. Ya, ini tidak ada yang menjelaskan ini mubtada, ini khobar. Ini tidak ada qarinah yang menunjukkan bahwa mubtadanya ini, khobarnya ini. Ya, kalau ada ya boleh saja. Nah, terus contoh Zaid saudaramu. Ya, ini tidak boleh didahulukan. Akhuka Zaidun. Kalau engkau maksudkan Zaid itu mubtada, kamu harus letakkan di awal. Terus contoh Zaid saudaramu dan lebih mulia. Nggak, ini kalimat lagi, kalimat lain. Zaidun akhuka. Udah. Ini contoh pertama, sama-sama ma'rifah. Contoh yang kedua sama-sama nakirah, yaitu wa, dan contoh afdolu min Zaidin afdolu min Amrin, ya. Yang lebih utama dari Zaid adalah yang lebih utama dari Amr, ya. Mubtadanya afdolu, khobarnya afdolu. Ya. Nah, terus wala yajuzu taqdimul khobari fi hadza wa nahwihi. Nggih. Li'annaka law qaddam tahu fakul akhuka Zaidun wa afdaluka wa afdalu min Amrin wa afdalu min Zaid. Afdalu Amrin, wawunya itu ikut Amrin ya Mas ya. Afdalu min Amrin, Amrin ada wawunya. Afdalu min Zaidin. Nggih, lakanal muqaddamu mubtada'an. Nggih, mubtada'an. Wa anta turidu ayyakuna khobaran min ghairi dalilin yadullu alaihi. Nggih, diartikan Mas. Dari mana tadi? Tidak boleh mendahulukan. Tidak boleh mendahulukan khobar dalam contoh ini dan semisalnya. Yeah. Karena engkau bukan lau seandainya engkau mendahulukannya, lalu engkau berkata, engkau mengatakan saudaramu Zaid. Yeah, saudaramu adalah Zaid. Lebih utama dari Amr, lebih utama dari Zaid. Ya, dua kalimat ini Mas ya. Contoh pertama, akhuka Zaidun. Ini kalimat. Saudaramu adalah Zaid. Kalimat yang kedua itu kalimat lagi nakirah. Yang lebih utama dari Amr, lebih utama dari Zaid. Ya. Ini kalau dibalik seperti ini, nanti mubtadanya ya yang awal, bukan yang akhir. Karena sama-sama ma'rifah pada contoh akhuka Zaidun, dan sama-sama nakirah pada contoh afdolu, ya. Nah, terus maka tentunya yang didahulukan adalah mubtada. Sedangkan engkau menginginkan dia adalah khobar dari min ghairi, yakni tanpa ada dalil yang menunjukkan atasnya. Ya, ini enggak boleh ya. Enggak boleh. Artinya kalau dibalik menurut uslub ya boleh saja, tapi yang mubtadanya yang awal, enggak jadi yang belakang nanti ya. Oke, itu ketentuan pertama. Kalau sama-sama ma'rifah atau sama-sama nakirah dan tidak ada penjelas mana yang mubtada, mana yang khobar. Penjelas itu bisa maknawi juga, sebagaimana yang akan datang. Gantian Mas Aris ikra. Fa'in wujida dalilun yadullu ala annal mutaqaddima khobarun jaza ka qaulika Abu Yusufa Abu Hanifata fayajuzu taqaddamal khobaru wa huwa Abu Hanifata li'annahu ma'lumun anal murada tasbihu Abi Yusufa bi Abi Hanifata la tasbiha Abi Hanifata betul ya, tasbihu Mas ya, betul. La tasbihu Abi Hanifata bi Abi Yusufa. Diartikan dulu. Maka apabila didapati dalil yang menunjukkan kepada bahwasanya yang terdahulu adalah khobar, maka boleh seperti ucapanmu Abu Yusuf adalah Abu Hanifah. Ya, Abu Yusuf adalah Abu Hanifah. Nah, terus. Maka boleh mendahulukan khobar
yaitu Abu Hanifah. Ya, ini boleh dikatakan Abu Hanifah, Abu Yusuf. Ya. Karena dia telah diketahui bahwasanya yang dimaksud adalah penyerupaan Abi Yusuf kepada Abu Hanifah. Dengan Abu Hanifah ya. Bukan penyerupaan Abu Hanifah dengan Abi Yusuf. Ya, karena tidak mungkin ya, karena Abu Yusuf adalah murid dari Abu Hanifah. Qadhi Qudud Abu Yusuf. Jadi asalnya adalah penyerupaan Abu Yusufa ka Abi Hanifata. Abu Yusuf misalnya dalam contoh fil ilmi adalah tasbih ya, sudah lengkap, yaitu musabbah Abu Yusuf, musabbah bihi Abu Hanifah, ka adalah adatu tasbih, fil ilmi apa? Wajhu syabah ya, wajhu syabah. Ada yang diserupakan, ada yang diserupai, ada adat tasbih, ada sisi keserupaan ya. Ini tasbih. Kalau tasbih itu mau balik ya, maka dihapuslah. Adat tasbih dihapus, sisi keserupaan dihapus, sehingga tinggal apa? Abu Yusufa Abu Hanifata. Supaya tasbihnya lebih balik. Abu Yusuf adalah Abu Hanifah. Kalau ini enggak, Abu Yusuf seperti Abu Hanifah dalam ilmunya. Atau fil ilminya dihapus, Abu Yusuf seperti Abu Hanifah. Tapi kalau ini lebih dari sisi makna lebih mengena gitu. Abu Yusuf adalah Abu Hanifah ya. Kalau seandainya dibalik Abu Hanifah Abu Yusuf, boleh ya, boleh menurut itu, karena ada sisi makna yang menghalangi Abu Hanifah diserupakan dengan Abu Yusuf, yaitu apa? Karena Abu Hanifah adalah gurunya, Abu Yusuf adalah muridnya ya. Nah, itu maksudnya. Lanjut Mas. Wa minhu qauluhu banuna banu abnaina wa banatuna banuhunna abnaur rijalil abaati. Abaiti jamak dari bait ya. Anak-anak laki-laki dari anak-anak laki-laki kami adalah anak-anak kami, dan anak-anak perempuan kami, anak-anak laki-laki mereka adalah anak-anak seorang anak-anak para laki-laki yang jauh. Terus Faqauluhu banuna khobarun muqaddamun wa banu abnaina mubtadaun muakharun. Li'annal muradal hukmi al hukmu ala bani abnaihim bi annahum kabanihim walaisal muradu al hukma ala banihim bi annahum kabani abnaihim. Maka ucapannya banuna adalah khobar muqaddam dan banu abnaina adalah mubtada muakhar, karena bahasanya dimaksud ketentuan atas anak-anak mereka, anak-anak laki-laki dari anak-anak mereka, anak-anak laki-laki dari anak-anak mereka dengan anak-anak mereka, seperti anak-anak, bahwasanya mereka ya seperti anak-anak laki-laki mereka, bahwasanya mereka seperti anak-anak laki-laki mereka. Dan bukalah yang dimaksud ketentuan atas anak-anak mereka dengan bahwasanya mereka seperti anak-anak laki-laki anak-anak mereka. Banu anak laki-laki ya. Banuna apa? Banu abnaina. Ini syahidnya di sini ya. Banuna banu abnaina. Banuna putra-putra kami. Ini khobar muqaddam. Banu abnaina apa ya? Putra-putra dari putra-putra kami ya, cucu laki-laki dari anak laki. Ini mubtada muakhar. Takdirnya adalah
putra-putra dari anak-anak laki-laki kami analah anak-anak kami. Maksudnya gitu ya. Ini khobarnya di awal, mubtada'nya di belakang. Bukan maksudnya anak-anak kami adalah anak-anak dari anak-anak kami, bukan ya. Cucu ya, anak-anaknya cucu ya. Maksudnya gini ya. Cucu kami adalah anak-anak kami ya. Artinya cucu laki-laki dari anak laki kami adalah anak-anak kami ya. Kenapa? Karena nasabnya akan sampai kepada kami ya. Ini bin ini. Nanti sampai kepada kami ini. Maka anak laki-laki dari anak laki-laki kami adalah anak laki-laki kami. Jadi mubtada'nya justru ini banu abnaina yang di belakang. Banunya adalah khobarnya. Ya. Kemudian wabanatuna ini tidak syahid ya. Dan putri-putri kami mubtada kalimat lain. Banuhunna anak-anak laki-laki mereka, yakni anak laki-laki dari putri-putri kami itu adalah abnaur rijalal abaid, adalah putra-putra dari para laki-laki yang jauh. Kenapa? Karena nasabnya nanti ke ayahnya ya, bukan kepada ibunya. Kalau ibunya sampai kepada kami, tapi kalau ayahnya ke ayah yang selanjutnya. Nah, lanjut Mas. Wasani ayakunal khobaru fi'lan rafi'an lidhamiril mubtada'i mustatiron. Nahwu zaidun qoma faqoma wa fa'iluhu al muqaddaru khobarun an zaidin wala yajuzu taqdimu fala yuqalu qoma zaidun ala ayyakuna zaidun mubtada'un muakharon terus fi'lu khobaron muqaddaman bal yakunu zaidun fa'ilan liqoma fala yakunu min babil mubtada'i wal khobari bal min babil fi'li wal fa'ili. Sudah diartikan. Yang kedua, khobar itu berupa fi'il yang merofakkan domir mubtada mustatir. Ya, merofakkan domir mustatir yang mana itu adalah kembali ke mubtada. Jadi tidak boleh didahulukan. Contoh Zaid berdiri. Yakni huwa. Maka kata koma dan fa'ilnya adalah ditakdirkan. Dan fa'ilnya yang muqaddar. Dan fa'ilnya yang muqaddar adalah khobar dari Zaid. Maka tidak boleh mendahulukan. Maka tidak dikatakan koma Zaidun. Dengan ketentuan bahwasanya Zaid adalah mubtada yang diakhirkan dan fi'ilnya adalah khobar yang didahulukan. Ya, jadi tidak boleh koma Zaidun kalau maksudnya Zaidun mubtada koma khobar, enggak boleh. Tapi ungkapan itu benar, tapi enggak jadi mubtada khobar. Jadinya adalah lanjut. Bahkan Zaid adalah fa'il untuk koma. Ya. Maka tidaklah menjadi termasuk bab mubtada dan khobar, bahkan dia termasuk bab fi'il dan fa'il. Ya, sampai di sini insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Allah taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.